Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil majidil karim. Alhamdulillahir raufir rahim. Alhamdulillahis sami'il alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada para admin grup komunitas majelis pengajian online yang sudah mengundang saya untuk bisa berbagi ilmu di majelis online ini. Terima kasih juga kepada admin khususnya yang sudah memfasilitasi. Nah, alhamdulillah dalam waktu yang singkat ini menjelang Isya di lokasi saya ini kita akan sedikit mengkaji tentang bagaimana ajaibnya nama-nama surah di dalam Al-Quran. Dimana kita tahu bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah yang munazzal, diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Lailatul Qadar, dan Al-Quran tersebut kemudian dicatat oleh Rasulullah dengan bantuan para sahabat menjadi satu buah mushaf yang beliau bagi sendiri menjadi 30 juz, terdiri dalam 114 surah. Nah, ini yang tentu kita harus menghafalnya ya, 114 surah. Maka pernah saya membuat pertanyaan kuis di sebuah majelis offline. Saya kasih kuis, coba sebutkan surah yang ke-116. Nah, itu hadirinnya bingung semua. Karena kebetulan hadirinnya bukan orang-orang pesantren, juga bahkan untuk mengkaji agama itu sangat-sangat minim. Ya otomatis saya ceritakan ya Al-Quran itu hanya 114 surat, jadi gak usah bingung gitu. Nah baik, tentu kita sudah tahu bahwa surah di dalam Al-Quran itu yang pertama adalah surah Al-Fatihah, artinya pembuka, dan yang terakhir adalah surah An-Nas yang artinya adalah manusia. Kita tentu saja tidak punya kesempatan, bahkan sama sekali haram untuk mengubah urutan dari surah Al-Quran. Nah, kemudian mungkin ada sedikit ilmu bahwa Rasm Utsmani itu memang adalah yang kita kenal ini ya, Al-Quran yang kita pegang hari ini itu adalah Rasm Utsmani, di mana penyusunannya adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah, dibukukan menjadi mushaf itu pada zamannya Sayyidina Utsman ibni Affan. Namun ada salah seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibni Mas'ud, ya, beliau menyusun mushaf sendiri dengan mengikuti tartibun nuzul, ya, urutan turunnya surah tersebut ya. Yang pertama kita tahu tentunya surah yang pertama kali turun atau ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah surah Al-Alaq. Tentu bisa semuanya menghafalnya mungkin ya, yaitu surah atau ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di dalam mushafnya Abdullah bin Mas'ud, beliau meletakkan bukan surah Al-Fatihah yang pertama, tapi surah Al-Alaq. Ya. Kemudian urutannya yang berbeda. Nah, apakah ini sesat? Ya, tentu saja tidak. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabatnya Rasul dan beliau melakukan itu untuk dokumen pribadi beliau, ya. Nah, kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat, kemudian yang tentu saja kita di zaman sekarang ini cukup dengan Rasm Utsmani yang urutannya adalah sebagaimana kita kenal pada hari ini, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya sampai surah An-Nas. Nah, mungkin kalau kita
Nah, kebetulan saya pernah membuat satu video di YouTube saya itu membandingkan Al-Quran dengan kitab sucinya Ahmadiyah, dan kemudian membandingkan dengan kitab sucinya Bahaiyah, dan juga kitab Al-Furqan, karyanya salah seorang orientalis yang mencoba meniru Al-Quran ya. Itu ada saya buat perbandingannya, dan itu Masya Allah kita luar biasa sangat kagum dengan susunannya Al-Quran. Bukan karena kita sebagai muslim kagum dengan Al-Quran ya, ya memang itu suatu keharusan, tapi secara intelektual kita sendiri sudah kagum bagaimana Al-Quran yang kita punya ini berbeda mutlak ya, dan luar biasa dibandingkan dengan kitab-kitab suci agama yang lainnya. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, di majelis ini kita ya sedang menghayati, merenungkan keajaiban-keajaiban nama-nama surah di dalam Al-Quran ya. Di antaranya coba silakan dibuka di mushafnya. Saya punya mushaf ini di antara mushaf Al-Quran yang saya susun ya, mushaf Ummahatul Mukminin ya. Kebetulan saya memang bekerja sebagai desainer grafis, dan keseharian saya adalah menyusun mushaf Al-Quran. Nah, coba dibuka di halaman daftar isi Al-Quran ya. Coba dicermati, silakan diambil mushaf Al-Qurannya. Jadi yang pertama adalah surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, Al-An'am, kemudian yang ke-7 Al-A'raf, yang ke-8 Al-Anfal, yang ke-9 itu adalah surah At-Taubah ya, kemudian yang ke-10 adalah surah Hud ya, surah Yunus, mohon maaf, surah Yunus, surah Hud itu surah yang ke-11 dan seterusnya. Nah, ini ada hal-hal menarik, silakan dicermati, dilihat mushafnya, silakan dicermati. Saya ingin menyampaikan beberapa keajaiban ya di dalam Al-Quran ya. Yang pertama, di dalam Al-Quran ada surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa artinya tahu, perempuan-perempuan ya, An-Nisa. Nah, ajaibnya di 114 surah Al-Quran itu tidak ada surah Ar-Rijal, surah laki-laki. Tidak ada itu ya, adanya surah wanita. Kenapa? Di antara hikmahnya ya, jadi di dalam khazanah keilmuan Islam itu ada namanya salah satu cabang disiplin ilmu hikmatut tasyri' atau tarikh tasyri' atau hikmah pensyariatan ya. Dan di dalamnya, di dalam ilmu ini digali hikmah-hikmah berbagai macam hal yang ada di dalam agama Islam, termasuk diantaranya lah hikmah nama-nama surah, dan ini saya yang menyusunnya diantaranya. Dan tentu saja yang namanya hikmah itu adalah tebaan ya, dan bukan mutlak ya, bukan mutlak, tapi itu kebenaran gitulah ya. Nah, apa di antara hikmah kenapa ada surah An-Nisa tidak ada surah Ar-Rijal? Di antaranya dalam tebaan saya, hikmahnya adalah apa? Peringatan bahwa hukum-hukum seputar wanita itu jelimet atau alias rumit ya, dan butuh perhatian tinggi. Sedangkan hukum-hukum tentang laki-laki itu ya semuanya sangat mudah begitu ya. Ya, dan lebih dari itu, kalau mau agak meluas lagi, bahwa memang wanita itu ruwet itu butuh, menghadapi wanita itu harus dengan kejeniusan ya. Kalau menghadapi laki-laki, kalau mungkin ada ma'asyiral hadirin wal hadirat yang punya anak laki-laki, menghadapinya itu simple. Kalau menghadapi anak cewek, punya anak ya yang lucu cewek gitu, itu nggak mudah menebak dia pengen apa, dia nggak suka apa, itu susah menebaknya ya. Itu adalah diantara hikmahnya
Kenapa ada surah An-Nisa? Baik, surah An-Nisa surah yang keempat. Kemudian ada surah At-Talaq. At-Talaq itu surah yang ke-65 kalau tidak salah. Ya, betul. Surah At-Talaq surah yang ke-65. Apa hikmahnya? Dan tidak ada surah An-Nikah. Padahal yang disunnahkan, yang dianjurkan itu adalah menikah, bukan bercerai. At-Talaq artinya bercerai. Nah, kenapa? Karena hikmahnya adalah peringatan bahwa hukum-hukum seputar talak, seputar perceraian itu sangat penting dan seringkali diabaikan. Ya, ya. Dan keistimewaan agama Islam ini adalah apa? Memiliki hukum-hukum seputar talak. Ya, banyak sekali hukum-hukumnya. Dan agama yang lainnya itu tidak punya. Agama Kristen itu tidak punya hukum-hukum seputar perceraian, nggak punya. Agama Hindu, Buddha, setahu saya ya. Kemudian agama Sabta Dharma, ada loh agama Sabta Dharma, dan itu bukan kepercayaan agama, itu nggak punya teori tentang perceraian, nggak punya. Hanya agama Islam yang punya aturan-aturan perceraian yang lengkap sekali. Makanya ada surah At-Talaq. Ajaib kan? Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat, lanjut ya, surah Al-Insan, surah yang saya sendiri sambil menghafalkan nomor surah ya. Nah, ini penting sekali. Surah Al-Insan itu kalau tidak salah nomornya 78. Coba kita cek. Oh, salah. Surah An-Naba ya, surah ke-78. Surah Al-Insan itu ke mana? Surah Al-Insan kok tidak ketemu. Surah Al-Insan surah yang ke-76 ya. Surah Al-Insan surah yang ke-76. Di Al-Qur'an ada surah Al-Insan dan juga ada surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ya, 21 dan 76 ya. Kenapa ada surah Al-Insan dan surah Al-Anbiya? Di antara hikmahnya adalah seluruh manusia itu butuh kehadiran para nabi. Al-Insan artinya manusia, Al-Anbiya artinya para nabi. Jadi surah para nabi ada di nomor 21, surah Al-Anbiya ke-76. Ya, artinya lebih dulu surah Al-Anbiya. Ya, ini mengindikasikan penting sekali kehadiran para nabi sebelum hadirnya manusia. Maka Nabi Adam sebagai manusia pertama itu sekaligus menjadi nabi. Ya, padahal tidak ada manusia yang lainnya kecuali Sayyidatina Hawa. Ya, Ibunda Hawa. Ya, beliau menjadi nabi. Ya, padahal masih manusia sendiri ya. Nah, ini adalah sebagai indikasi bahwa manusia itu sangat butuh kehadiran para nabi. Sehingga di dalam Al-Qur'an juga banyak sekali kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya. Baik, tadi kita menyebut ada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Kemudian ada surah Al-Kafirun. Ya, surah Al-Kafirun itu surah yang ke mana? 109. Ya. Ini mengindikasikan apa? Bahwa para nabi itu pasti dimusuhi oleh orang-orang kafir. Ya, itu diantara hikmahnya. Baik. Nah, uniknya di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Anbiya, tapi tidak ada surah Ar-Rusul. Ya, Ar-Rusul artinya para utusan. Kenapa tidak ada? Kan harusnya ada. Ya, harusnya ada. Atau Al-Mursalin, para utusan juga artinya. Ya, sebab tidak semua nabi adalah rasul, tapi setiap rasul adalah nabi. Ya, saya ulangi, setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak ada rasul? Ya, itu tadi hikmahnya saya sebutkan ya. Karena setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi pasti rasul. Maka untuk mewakili rasul cukup dengan disebutkan surah Al-Anbiya.
Baik, ma'asyiral viewers wa subscribers, ayuhan netizen jami'an, gimana, tertarik dengan Al-Quran? Masih banyak sebetulnya, nanti kita coba bacakan lagi ya. Ini sebenarnya sudah saya tulis, tapi ini untuk disampaikan secara verbal memang lebih menarik. Baik, ma'asyiral hadirin wal hadirat, selanjutnya di dalam Al-Quran itu ada surah An-Nas, surah yang artinya manusia, surah yang terakhir, surah ke-114. Nah, dan ada juga surah Fatir, surah yang ke-40. Berapa surah Fatir itu? Yang ke-40. Oh, Fatir itu surah yang ke-35. Ya. Surah Fatir artinya pencipta. Nah, di dalam Al-Quran ada surah pencipta, ada surah An-Nas. Ya. Apa maknanya? Manusia itu hadir sebagai makhluk ciptaan Allah. Makanya surah Fatir itu nomor 35. Surah An-Nas yang terakhir. Ya, artinya Fatir pencipta tentunya lebih dulu daripada ciptaannya. Ya. Baik, selanjutnya di dalam Al-Quran ada surah Maryam, surah yang ke-19. Unik, usianya surah Maryam itu nomor 19 itu mengindikasikan bahwa Sayyidatuna Maryam itu perawan ya. Ya, kebanyakan usia 19 itu adalah usia terbaiknya wanita. Nah, kemudian ada surah Luqman ya. Kenapa surah Luqman ada? Surah Luqman itu surah yang ke-31 kalau tidak salah. Betul, 31. Nah, kenapa ada surah Maryam, ada surah Luqman? Karena Maryam dan Luqman adalah dua orang yang bukan nabi tapi menjadi waliullah. Nah, ya. Perhatikan ya, Maryam bukan nabi tapi dengan keistimewaan bahkan mendapatkan wahyu, tapi wahyu dalam makna ilham ya, bukan wahyu sebagai rasul ya, bukan. Apa namanya? Kemudian Luqman itu adalah orang yang punya hikmah banyak sekali ya. Terkenal ya, Luqman Al-Hakim ya. Beliau bukan nabi tapi menjadi waliullah. Nah, maka beliau berdua ada di situ ya, di dalam Al-Quran. Maka dari itu ini adalah mengindikasikan bahwa orang-orang itu ada yang memang menjadi waliullah. Nah, kita tidak perlu mengingkari itu ya. Baik, kemudian ada surah Al-Mu'minun. Agak cepat ya karena di tempat saya ini sudah adzan Isya. Apa namanya? Kita bisa buka juga ada surah Al-Mu'minun, tapi juga ada Al-Mu'min. Ya. Al-Mu'min itu adalah nama lain dari surah Ghafir, surah yang ke-40. Kalau Al-Mu'minun itu surah yang ke-23 kalau tidak salah. Iya, betul. Surah yang ke-23 itu Al-Mu'minun artinya orang-orang yang beriman. Jamak ya, plural. Kalau Al-Mu'min orang yang beriman. Surah yang ke-40. Coba dicermati. Kenapa ada dua macam surah yang maknanya sama? Kenapa tidak diringkas jadi satu nama saja? Memangnya Allah kekurangan nama, kekurangan istilah? Ya, tentu saja tidak. Hikmahnya apa? Ya, perhatikan di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Munafiqun dan surah Al-Kafirun. Ya, ya artinya Munafiqun dan Al-Kafirun. Ya, artinya apa? Orang mukmin itu berada di antara ya orang-orang munafik dan orang-orang kafir, harus berhadapan dengan mereka ya. Pada kenyataannya Nabiullah Muhammad SAW ya di Mekkah maupun di Madinah ya itu harus berhadapan dengan orang-orang kafir sekaligus orang-orang munafik ya. Dan treatmentnya ketika berhadapan dengan mereka itu ya harus berbeda masing-masing. Nah, ini adalah sebuah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman harus siap berhadapan dengan munafik dan kafir.
Tapi tenang saja, orang beriman itu walaupun sendiri, mereka adalah bersama-sama dengan orang beriman yang lainnya, ya. Jangan pernah merasa sendiri. Al-mu'min kan artinya orang mukmin sendirian. Kalau al-mu'minun itu ada banyak, ya. Baik, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Selanjutnya kita bisa merasakan keajaiban dari Al-Quran ini. Di antaranya adalah kita bisa buka di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Fath. Al-Fath itu surah yang ke-47 setelah surah Muhammad, surah yang ke-47, ya. Surah Al-Fath itu surah yang ke-48, ya. Kemudian ada juga surah An-Nasr, ya. Kemudian ada surah Al-Fatihah. Coba, 3 kata ini itu satu makna. Al-Fath artinya itu pembukaan atau pertolongan. An-Nasr juga begitu, pembukaan atau pertolongan, makna yang positif, ya. Kemudian Al-Fatihah juga begitu, pembukaan, ya. Nah, ketiga istilah ini kan semakna, tapi uniknya Allah mengulang-ulang. Coba perhatikan, surah Al-Fatihah surah yang nomor 1, surah Al-Fath surah yang ke-48, surah An-Nasr surah yang ke-110, ya. Ini ada di bagian-bagian yang terpisah, ya. Ada di 10 yang pertama, 10 yang kedua, 10 yang ketiga jusnya, ya. Nah, maka ini adalah sebuah informasi yang penting sekali bahwa Allah itu senantiasa menolong kita di permulaan, di pertengahan maupun di akhir. Dalam urusan apapun, maka tenang saja, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan. Asal kita berusaha untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Ada hadis yang bagus sekali. Yang ini ada di Al-Jami'us Shaghir. Bagaimana itu, ya? Ingatlah Allah ketika kamu dalam kesusahan, maka Allah akan ingat kamu dalam kesenangan. Ya, bagaimana itu? Kenalilah Allah dalam kesusahan, maka Allah akan mengenalimu dalam kemudahan. A'rifillah fi syiddah ya'rif. Bagaimana itu, ya? Saya lupa teks awalnya, matan hadisnya lupa. Ya, mohon maaf, agak lupa. Atau coba saya langsung googling saja daripada penasaran hadisnya, kan. Ingatlah Allah ketika susah, maka Allah akan mengingatmu ketika sulit, ketika senang, ya. Bagaimana itu? Atau surah saja, ya, ayat saja, ya. Wa idza massal insanu durrun da'a wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Ya, apabila manusia itu ditimpa kesusahan, maka dia memohon kepada Allah yang sangat, ya. Tapi ketika Allah sudah menghilangkan kesusahan itu diganti dengan nikmat, maka dia lupa dengan apa yang sudah dia mintakan kepada Allah, ya. Wes lupa gitu, ya. Maka dari itu kita disarankan untuk senantiasa mengingat Allah. Nah, ini dia, Masya Allah, hadisnya, ya. Ta'arraf, tadi saya angen-angennya itu a'rifillah, tapi sepertinya bukan hadisnya begitu. Tapi ini hadisnya, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Nah, Masya Allah, ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kamu senang, maka Allah akan mengenalimu ketika kamu susah. Nah, ini dia. Maka
Tadi itu hikmah dari adanya surah Al-Fatihah, surah Al-Fath, dan surah An-Nasr. Masya Allah, ajaib kan Al-Quran? Ya. Baik, selanjutnya masih ada lagi sedikit ya. Kita lanjutkan nanti insya Allah supaya menarik ada tanya jawabnya. Tidak monoton dari saya saja. Di dalam Al-Quran ada surah An-Najm. Surah An-Najm, surah yang ke 53 kalau tidak salah. Surah An-Najm. Coba dibuka mushafnya. Surah An-Najm. Mana tadi? 53. Betul. Kemudian ada surah Al-Qamar setelahnya. Surah ke-54. Kemudian ada surah Asy-Syams. Surah yang ke-91. An-Najm artinya bintang, Al-Qamar artinya bulan, Asy-Syams artinya matahari. Luar biasa. Ini menunjukkan apa hikmahnya Allah mengingatkan bahwa ketiga benda ini sangat penting keberadaannya. Seperti hari-hari kita sekarang sangat dingin, susah mendapatkan matahari. Nah ini kan tidak nyaman ya. Nah, kemudian bulan juga penting sekali untuk penunjuk kita ketika kita berlayar di lautan. Bintang itu sama fungsinya ya, penunjuk juga, menjadi cahaya bagi kita semuanya. Maka dari itu kita harus bersyukur dengan keberadaan tiga makhluk Allah ini. Kemudian terakhir ya, sebenarnya ada banyak ini, saya menyebutkan banyak ya. Ada surah Al-Jin, surah jin ya, makhluk astral istilahnya sekarang. Ada surah, tapi anehnya tidak ada surah Al-Malaikah. Padahal itu penting keberadaan malaikat ya. Kenapa? Jin itu disebutkan tapi tidak ada surah Al-Malaikah. Ini adalah peringatan dari Allah, hikmahnya peringatan dari Allah bahwa kita harus berhati-hati berhadapan dengan jin. Ya, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengganggu jin. Ya, kalau jin mengganggu cukuplah kita mengamalkan ibadah ruqyah itu dalam rangka mengamalkan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam rangka menghabisi jin ya, jangan. Karena jin berhak hidup. Nah, jin adalah makhluk Allah juga. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, banyak sekali ya keajaiban-keajaiban dari Al-Quran, ditilik dari surah-surahnya ya. Itu ya. Semoga ini bisa membangkitkan semangat kita di dalam mempelajari Al-Quran diantaranya, dan meningkatkan iman kita terhadap Al-Quran. Jangan sekali-kali kalau kita tidak mengetahui hikmah dari Al-Quran, hikmah dari nama-nama surah, lantas kita menganggap tidak ada gunanya. Nah ini tidak boleh ya, tidak boleh. Sehingga mari kita mengimani Al-Quran, meningkatkan juga hubungan kita, relasi kita dengan Al-Quran. Baik, ma'asyiral viewers wa subscribers, hadirin sekalian, hadirin hadirat, sebagai kita mengharapkan barokah Allah dalam majelis kita ini, nanti silakan disampaikan tanya jawab, insya Allah saya jawab. Nah nanti sholat isyaknya bisa kita karena kita memang sedang ngaji ya, kita sholat isyaknya berjamaah dengan keluarga mungkin, atau dengan siapa teman-teman dan lain sebagainya. Baik, kita tutup majelis kita dengan doa, semoga Allah meridhai kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.